Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kangenku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan walafiat, dan semoga saudara kita yang masih mengalami sakit, semoga disegerakan sembuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kajian kami beri judul Hancurkan Nama Allah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mungkin nama Allah dihancurkan? Ilustrasinya begini. Seumpama di suatu tempat ada tempat hiburan untuk menghibur diri, misalkan di suatu tempat taman safari atau suatu tempat yang bisa untuk kita menyantai, menikmati hidangan-hidangan, menikmati permainan-permainan, menikmati tontonan-tontonan bioskop 3 dimensi dan sebagainya. Ketika kita hendak pergi ke sebuah tontonan, maka kita harus persiapkan dahulu bekal-bekal yang kita punya. Apalagi kita banyak keluarganya. Seperti saya ada 8 keluarga. Anak, istri, ada anak ada 6 orang. Tambah saya dan istri 8 orang. Untuk menikmati liburan ke suatu tempat yang menyenangkan, tentunya kita harus kumpulkan uang dahulu. Minimal pegang uang 5 juta untuk kita bertamasya. Selama ini kita mencari bekal untuk kesenangan kita dan keluarga kita. Pergi ke suatu tempat, katakanlah taman safari atau yang lainnya, yang mana untuk kita bertamasya bersama keluarga. Di suatu tempat itu banyak keindahan, kesenangan, kebahagiaan dengan nuansa yang indah. Seumpama kita pergi ke sana tanpa kita usaha, tanpa kita bersusah payah untuk mencari bekal. Setiap kita mau rekreasi bebas. Ketika kita ingin rekreasi bebas menikmati apa segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tentunya kita harus tahu bahwa siapa sih yang punya sebuah rekreasi itu, yang punya atau pemiliknya. Katakanlah yang punya itu bernama Bapak Suroso seumpama. Jadi ketika saya hanya tahu
nama pemilik suatu tempat untuk bertamasya itu bernama Suroso, maka ketika setiap saat saya ingin rekreasi, tentu saya harus kumpulkan dulu uang 5 juta setiap saya rekreasi dan membawa keluarga saya untuk bersenang-senang di dalamnya. Berhubung saya hanya tahu pemilik suatu tempat untuk tamasya itu pemiliknya bernama Suroso, maka ya saya tetap bayar ketika masuk, ketika menikmati makanan-makanan di dalamnya, ketika menikmati tontonan-tontonan, ketika menikmati permainan-permainan yang ada di dalamnya. Semuanya serba bayar. Kenapa? Karena saya tidak kenal dengan siapa pemiliknya yang bernama Suroso ini. Jadi saya hanya kenal nama Suroso saja, tanpa saya tahu siapa Suroso itu. Ketika saya lagi ngopi di dalam suatu tempat itu, di dalam tempat yang dimiliki oleh Suroso, ketika saya ngopi kebetulan duduk bareng dengan Suroso. Meskipun saya tahu pemilik suatu tempat ini, tempat hiburan ini Bapak Suroso namanya, tapi karena saya tidak kenal, ya ketika beliau Bapak Suroso dekat dengan saya, ya saya tidak tahu bahwa itu Suroso. Orang yang memiliki tempat yang indah ini. Jadi berhubung saya tidak kenal, ya saya susah payah. Setiap bulan kumpulkan uang 5 juta untuk bertamasya, membahagiakan keluarga saya di dalam suatu tempat untuk bertamasya tadi. Maka dari itu saya berpikir bagaimana ya caranya agar saya setiap bulan bertamasya ke dalam tamasya ini, agar di dalamnya gratis, masuknya gratis, nonton ini, nonton itu gratis, makan ini, makan itu gratis, ngopi di sini, ngopi di situ gratis, permainan ini, permainan itu gratis, semuanya serba gratis tanpa saya berdaya upaya setiap bulan mengumpulkan 5 juta untuk bertamasya, membawa keluarga saya di dalamnya. Bagaimana caranya agar saya bisa masuk di dalam suatu yang indah itu untuk bertamasya dengan gratis dan cuma-cuma? Apa PR-nya? Yakni menghancurkan nama Surosonya, yakni mencari tahu, jangan hanya berhenti di nama Suroso saja. Hancurkan nama Suroso, cari tahu siapa sih Suroso itu sebenarnya. Nah, cari tahu dengan menjada-wajada, mencari tahu siapa pemilik suatu tempat yang indah ini. Ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah mengenal siapa Bapak Suroso sebagai pemilik tempat yang indah ini, maka kita akan selalu bersama-sama dengan Bapak Suroso sebagai pemiliknya. Ketika kita sopan santun mengenal dengan Bapak Suroso, ketika kita selalu takzim kepada Bapak Suroso, maka ketika kita akan masuk di dalam tempat rekreasi yang dimiliki oleh Bapak Suroso itu, maka akan disambut oleh Bapak Suroso. Ketika kita mau masuk, ada Bapak Suroso, maka masuknya gratis. Ketika kita mau bermain apa-apa di dalamnya, Bapak Suroso sebagai pemilik
tempat itu selalu mendampingi, maka gratislah kita bermain apapun. Ketika nonton bioskop 3 dimensi seumpama didampingi oleh Bapak Suroso yang punya tempat itu, maka semuanya gratis. Makan dimanapun gratis, semua serba gratis tanpa usaha dan daya upaya kita ngumpulkan lagi uang 5 juta setiap bulan untuk rekreasi di dalam tempat yang indah itu. Nah, jadi maknanya bila di dalam dunia inilah jadi tempat yang indah itu ibaratkan biasanya adalah dunia ini. Dunia inilah tempat yang indah itu. Bila di dalam dunia ini kita yang merasa menjadi pemilik hidup dan badan ini, kita sebagai pemilik dunia, maka selamanya kita akan merana di dalam kehidupan dunia ini. Jika di dunia ini kita beragama dan bertuhan, hanya kenal nama Tuhan saja, hanya kenal nama Allah saja, maka kita ya tetap terhukumi, kita tetap disiksa, merana dengan seluruh syariat-syariat yang diberlakukan oleh Allah untuk kita. Maknanya kita bersusah payah, berdaya upaya untuk menggapai suatu kebahagiaan di dunia. Bersusah payah menjadah-wajadah untuk menggapai pahala dan surga. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa diilustrasikan dengan kisah yang di awal. Maka ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita belum mengenal dengan siapa nama Allah sebagai pemilik hidup dan badan dan sebagai pemilik dunia ini, bagaimana mungkin kita bisa bahagia? Bagaimana mungkin kita bisa bersenang-senang di dunia ini? Maknanya kita selalu hidup susah. Maknanya kita selalu hidup miskin. Maknanya selalu kita diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri di dalamnya. Yakni bersusah payah ibadah, bersusah payah untuk mencari rezeki, bersusah payah untuk mencari kekayaan, bersusah payah di dalam mengumpulkan dunia. Karena di dalam hati kita yang berdaya upaya, yakni diri kita sendiri. Karena kita mengenal sebagai pemilik, pencipta diri kita, dan pemilik dan pencipta dunia ini hanya kenal namanya saja. Maka ya sengsaralah kita hidup di dunia ini. Seolah-olah hidup dan badan ini di dalam genggaman kekuasaan kita. Karena selama ini iman kita hanyalah iman secara syariat saja. Kita mengenal Allah hanya mengenal namanya saja. Kita mengenal Allah, kita mengenal bahwa Allah sebagai penguasa diri kita hanya sebatas percaya saja tanpa iman dan keyakinan di hati kita. Maka selamanya kita akan menderita hidup di dunia ini. Selamanya kita akan sengsara hidup di dunia ini. Selamanya kita akan merasa kurang dan kurang di dalam kehidupan di dunia ini. Selamanya kita tak akan merasa lega, tak akan merasa bersyukur di dalam kehidupan ini. Bila di dalam hati kita Allah hanya untuk hiasan-hiasan Tuhan saja. Bila di dalam hati kita Allah hanya dibuat untuk berhala-berhala saja di hati kita. Nyatanya di dalam hati kita yang jadi Tuhan selama ini
yakni diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri yang menjadi Tuhan dan mentuhani hidup dan badan ini. Sementara nama Allah hanya untuk berhala-berhala di dalam bertuhan saja selama ini. Hanya nyembah Allah, tapi sebaliknya kita selama ini nyembah diri kita sendiri, nyembah hawa nafsu kita sendiri, nyembah sekutu-sekutu iblis dan setan yang selama ini selalu menyesatkan diri kita kepada zat yang menciptakan diri kita, zat yang menghidupi diri kita, zat yang menguasai diri kita, zat yang menghidupi diri kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mengenal, untuk bertemu dengan siapa pencipta dunia ini, dengan siapa pencipta diri kita ini, dengan siapa hidup yang menghidupi kita ini, dengan siapa pencipta badan-badan ini, maka jalan satu-satunya, hancurkan nama Allah di hatimu. Karena nama Allah selama ini hanyalah berhala-berhala palsu yang kita sembah. Sejatinya di dalam hati kita tidak nyembah Allah, tapi hanya nyembah nama saja. Kita terhijab, kita terdinding dengan nama sehingga kita tidak bisa mengenal siapa pemilik nama itu. Kita tak pernah bertemu dengan siapa pemilik nama itu. Maka hancurkan dulu nama Allah di hatimu, hancurkan diri manusiamu di hatimu, hancurkan kuasa diri manusia kita di hati kita, hancurkan hidup manusia kita di hati kita, hancurkan badan yang selama ini kita akui sebagai milik kita, hancurkan semua. Temui, dialah hidup yang menciptakan alam semesta ini. Jadi selama ini kita sholat diakui sebagai milik kita, sholat itu. Maka kita berpayah-payahan di dalamnya. Kita ibadah, kita akui sebagai milik kita. Ibadah-ibadah itu kita berpayah-payahan di dalamnya. Kita berbuat baik, menolong orang. Kita berpayah-payahan di dalam berbuat baik dan menolong orang. Karena ujung-ujungnya, ending-endingnya ya tetap terbakar di dalam pengakuan diri kitalah yang bisa berbuat begitu. Nyatanya endingnya pulang ke linafsi daripada pulang ke lillahi ta'ala. Jadi ya percuma, jadi ya sia-sia, jadi ya susah payah, jadi ya terbakar semua. Karena di dalam hatinya tak bersama pemilik dunia, tak bersama pemilik kehidupan, tak bersama pemilik badan, tak bersama pemilik af'al, tak bersama pemilik asma, tak bersama pemilik af'al apapun yang berlaku di dunia ini. Ya tentunya kita tidak selamat, selalu terbakar di dalam jahanam, selalu terbakar di dalam, jatuh ke dalam hawa nafsu kita sendiri. Karena kita selama ini hanya mengagung-agungkan nama Allah dan diri kita sendiri di hati kita. Ketika Allah sudah kita hancurkan namanya, temuilah zatnya. Siapa sih Allah itu? Bila kita sudah ketemu dengan zatnya, maka hancurlah hidup manusianya, hancurlah badan manusianya, berganti bahwa sesungguhnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup yang terus menerus menghidupi seluruh ciptaannya.
Jadi ketika kita menyadari bahwa hidup ini sebenarnya bukan hidup manusia kita, bila kita sudah datang kesadaran bahwa badan ini bukan badan manusia kita, maka kenalah kita kepada Allah yang sebenar-benarnya. Siapa makna Allah itu? Dialah hidup yang menghidupi badan manusia ini. Maka ketemulah dengan sang pemilik hidup dan badan serta sang pemilik dunia. Maknanya sama dengan ilustrasi yang di atas tadi. Maka ketika kita bertemu dengan sang pemilik hidup, sang pemilik badan, sang pemilik dunia, maka kita dibawa kemanapun selalu di dalam keindahan, selalu di dalam kedamaian, selalu di dalam kebahagiaan. Innal awliya'a la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para aulia Allah, para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Karena hatinya selalu indah, hatinya selalu tenang, hatinya selalu damai, hatinya selalu bahagia di sisi Tuhan yang telah menciptakannya, Tuhan yang telah merasulinya, Tuhan yang telah mengutusnya, Tuhan yang telah menyuruhnya, Tuhan yang telah menjadikan dirinya sebagai khalifah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita tidak hancurkan berhala-berhala yang ada di hati kita untuk bertemu dengan siapa di balik berhala-berhala nama itu, maka selamanya kita akan tertipu di dalam kehidupan dunia ini. Kita akan sengsara di dalam kehidupan ini. Yang katanya kita ibadah, yang katanya kita sholat, itu semua belum dikatakan ibadah. Bahkan akan menjadi maksiat. Fawailul lil musallin. Karena kita mabuk dunia, mabuk diri kita sendiri di dalam hati kita. Maka dari itu bila kita sudah mengenali siapa pemilik hidup, siapa pemilik badan, dan siapa pencipta alam semesta ini, maka kemanapun kita selalu diantar, kemanapun kita selalu bersamanya. Inilah yang disebut lillahi ta'ala. Selalu pulang kepadanya, solatnya bersama Allah, ibadahnya bersama Allah. Maknanya bersama Allah itu maknanya hambanya sudah tak kuasa ibadah lagi di dalamnya, hambanya sudah tak kuasa sholat lagi di dalamnya, hambanya tak kuasa berdiri lagi di dalamnya, hambanya tak kuasa bersendekap lagi di dalamnya, hambanya sudah tak mampu rukuk lagi di dalamnya, hambanya sudah tak mampu sujud lagi di dalamnya, hambanya sudah tak mampu duduk lagi tahiyat di dalamnya, hambanya sudah tak mampu hidup di dalamnya. Inilah yang dimaksud inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperankan hidup, kita diperankan mati. Semua kembali kepada lillahi ta'ala. Jadi itulah ilustrasi apa makna kita menghancurkan nama Allah di hati kita. Ketika nama Allah masih ada di hati kita, selamanya kita takkan pernah bertemu dengan siapa yang bernama Allah itu sejatinya. Maka selama ini kita disiksa dan disiksa dengan syariat-syariat manusianya, berpayah-payahan di dalamnya, dan ketika sudah berpayah-payah, hancur lagi. Berpayah-payah, hancur lagi. Sama halnya contoh di atas tadi, setiap bulan mengumpulkan uang 5 juta
untuk bertamasya dengan keluarga, ketika sudah dipakai untuk tamasya, habis lagi, ngumpulkan lagi 1 bulan 5 juta, dipakai rekreasi, habis lagi, ngumpulkan lagi bersusah payah selama 1 bulan 5 juta, dipakai rekreasi lagi, habis lagi, selamanya begitu. Bila kita tidak mengenal dengan siapa yang punya tempat keindahan Bapak Suroso tadi, sama halnya ketika kita di dunia ini, bila kita tidak mengenal Allah, maka bila kita masih memuja-muja nama Allah, belum kita hancurkan nama Allah dan menemui siapa hakikat Allah itu, dialah hidup yang menghidupi kita. Maka ketika kita merasakan menemui Allah bahwa hidup ini Allah, maka segalanya akan indah tanpa susah payah di dalamnya. Aqimis sholata li dzikri, di dalam ketika kita mengingat bahwa hidup ini Allah, ketika dimanapun kita berada, aktivitas apapun yang kita lakukan, sejak bangun tidur hingga tidur lagi, baik di dalam duduk, berdiri, bekerja, naik kereta, bila sudah mengingat bahwa yang beraktivitas di dalam seluruh aktivitas kehidupan ini sudah Allah, maka indahlah hati kita. Tanpa bersusah payah, kita hidup senang terus di dalamnya, dengan kedamaian, dengan ketenangan hati, tanpa kita ditakut-takuti oleh hawa nafsu, tanpa kita ditakut-takuti lagi oleh iblis dan setan yang selalu mengutus kita, iblis dan setan yang selalu merasuli kita, iblis dan setan yang selalu menyuruh kita mencari bersusah payah untuk menggapai dunia, untuk kumpulkan dunia, disiksa terus kita di dalamnya. Kumpulnya ya hancur. Apa yang kita kumpulkan habis dan hancur, tak bermanfaat sama sekali. Namun apabila kita sudah bertemu dengan siapa hidup dan pemilik badan ini, dengan siapa pencipta alam semesta ini, dengan siapa penguasa af'al yang ada di dalam setiap diri manusia, maka semua akan indah. Maka hancurkanlah nama Allah di hatimu, agar kita bertemu dengan siapa sebenarnya Allah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, maka gemahkanlah salawat zalimin daf'ul balak dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim sadimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.